Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pertemuan keempat dari matrikulasi kimia untuk tata nama senyawa. Oke, di dalam tata nama senyawa nanti ada rumus kimia dan penamaan senyawa kimia. Dalam rumus kimia, atom-atom yang menyusun zat tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah monoatomik, kemudian yang kedua adalah poliatomik. Monoatomik ini terdiri dari satu unsur saja. Contohnya adalah ferum atau besi, kemudian seng, lalu stannum, kalsium, aurum, aluminium, helium, dan lain-lain. Dia hanya terdiri dari satu unsur saja. Sedangkan untuk poliatomik terdiri dari dua unsur atau lebih. Contohnya di sini H2, O2, N2, Br2, Cl2, dan lain-lain. Baik, untuk rumus kimia ada yang dinamakan dengan rumus molekul. Rumus molekul ini yaitu menyatakan jenis dan jumlah atom dalam setiap molekul zat itu. Nah, rumus molekul contohnya di sini adalah rumus molekul karbon dioksida. Artinya, tiap molekul karbon dioksida mengandung satu atom karbon, kemudian dua atom oksigen. Karena karbon dioksida ini rumus molekulnya adalah CO2, artinya di dalam molekul CO2 terdiri dari satu atom karbon dan dua atom oksigen. Kemudian contoh berikutnya adalah molekul glukosa. Rumus kimianya adalah C6H22O6. Maka tiap molekul glukosa ini terdapat 6 atom karbon, kemudian 22 atom hidrogen, lalu 6 atom oksigen. Selanjutnya ada rumus empiris. Rumus empiris ini menyatakan jenis dan perbandingan paling sederhana dari atom-atom penyusun zat tersebut. Nah, rumus contohnya di sini adalah rumus molekul dari asam asetat atau cuka dengan rumus kimianya CH3COOH. Nah, rumus ini masih bisa disederhanakan lagi menjadi CH2O. Sekarang coba kita lihat. Di sini di dalam CH3COOH ada dua unsur C, kemudian ada 4 unsur H, ya di sini 3, di sini 1, kemudian ada 2 unsur O, artinya C2H4O2. Jika dikumpulkan ini rumusnya C2H4O2. Nah, dari C2H4O2 ini disederhanakan menjadi CH2O. Cara menyederhanakannya adalah dibagi dengan bilangan yang sama. Tadi C2H4O2, maka semuanya dibagi 2, C-nya dibagi 2, H-nya dibagi 2, dan O-nya juga dibagi 2. Akhirnya mendapatkan rumus CH2O. Nah, CH2O ini merupakan rumus empiris dari asam asetat. Kemudian contoh yang lainnya adalah rumus molekul dari benzena adalah C6H6. Maka rumus empirisnya adalah CH-nya saja. Karena dibagi semua dengan 6. C6H6, C-nya dibagi 6, H-nya dibagi 6. Maka rumus empiris dari benzena adalah CH. Oke, baik, coba sekarang kita tentukan rumus empiris dari senyawa-senyawa berikut. Oke, di dalam sini ada magnesium klorida, ya, dengan rumus molekul MgCl2. Maka rumus empiris dari MgCl2 adalah MgCl2.
Mg-nya 1, Cl-nya 2. Tidak bisa dibagi. Maka rumus empiris dari MgCl2 adalah MgCl2. Sekarang coba butana. Butana dengan rumus molekul C4H10. Maka rumus empirisnya adalah C2H5. C4 ini dibagi 2, 10 dibagi 2. Jadi C2H5. Itu adalah rumus empiris dari butana. Silahkan dicari untuk CCl4. Ini CCl4 ya, karbon tetraklorida. Ya, jadi ada dua unsur di sini, ada unsur C dan ada unsur Cl. Lalu di sini ada etanol, hidrazin dan asam propanoat. Silahkan dicari untuk rumus empirisnya. Baik, di sini Ibu sertakan ada daftar nama kation yang bermuatan +1, muatan +2, dan muatan +3. Di sini ada H+, ada NH4+, ya. Ini adalah ion-ion. Nah, fungsinya nanti untuk bereaksi membentuk molekul. Sekarang daftar nama anionnya. Nah, ini hanya beberapa ya, artinya tidak semua nama anion Ibu sertakan di sini. Contoh saja. Di sini ada anion bermuatan -1, ini anion bermuatan -2, dan ini anion bermuatan -3. Oke, sekarang kita ke penulisan rumus kimia. Contoh soalnya adalah tuliskan rumus kimia dari kalium klorida. Ya, maka jawabnya adalah kalium klorida terdiri dari ion kalium dan klorida. Dari nama kalium klorida ini, di dalamnya ada dua unsur, yaitu unsur kalium dan klorida. Kalium itu lambangnya K dengan muatan +1, kemudian klorida ini muatannya lambangnya Cl dengan muatan -1. Nah, untuk menjadi netral, maka kedua unsur ini harus saling berikatan. Ya. K+ bergabung dengan ion Cl-. Jadi satu ion K, satu ion Cl. Maka ini K+ dan Cl- bereaksi. Muatannya sama-sama 1 dengan tanda yang berbeda. Yang ini plus dan ini minus. Maka di saat bereaksi dia menjadi netral, yaitu membentuk senyawa KCl atau kalium klorida. Baik, sekarang kita coba untuk menuliskan rumus kimia dari kalsium klorida. Kalsium itu dia punya lambang unsur yaitu Ca dengan muatan 2+. Klorida lambang unsurnya adalah Cl dengan muatan -1. Maka dia akan bereaksi Ca2+ bereaksi dengan Cl-, maka akan menghasilkan CaCl2, kalsium klorida. Gitu seterusnya. Baik, untuk tata nama senyawa kimia. Untuk menamakan suatu senyawa kimia diatur oleh IUPAC, ya, International Union of Pure and Applied Chemistry, atau Internasional Kimia Murni dan Terapan. Untuk penamaannya diatur oleh IUPAC. Nah, aturannya yang pertama adalah senyawa kimia yang terdiri dari dua unsur atau biasa disebut dengan biner, penamaannya menggunakan akhiran ida. Contohnya di sini ada NaCl. Na itu adalah natrium, Cl itu adalah klor. Nah, belakangnya dikasih ida, jadi natrium klorida. Seperti itu. Lalu berikutnya ada MgCl. Mg ini adalah magnesium, Cl itu adalah klor. Nah, digabung magnesium klor, kemudian diberi akhiran ida, jadi magnesium klorida. Baik, untuk aturan yang kedua,
yaitu jika senyawa terdiri dari unsur logam dan non-logam, maka unsur logam selalu dibuat terlebih dahulu. Jadi aturannya adalah logam ditempatkan lebih dahulu daripada non-logam. Contohnya di sini ada KCl, K itu bersifat logam. Kemudian Cl itu non-logam, maka KCl, K ditempatkan lebih dulu daripada Cl. Namanya kalium klorida. Oke. Lalu berikutnya adalah senyawa yang terdiri dari dua unsur non-logam. Misalnya senyawa itu non-logam dan non-logam, maka diberi aturan seperti ini. Ya, diberi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai dengan 10. Lalu dinamakan masing-masing. Untuk 1 adalah mono, kemudian 2 adalah di, 3 adalah tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Berikutnya, nomor 4 adalah senyawa yang terdiri dari unsur logam, non-logam, dan oksigen. Artinya di sini senyawanya terdiri dari 3 unsur atau lebih dengan komposisi masing-masing logam, non-logam, dan oksigen. Nah, maka untuk senyawa yang jumlah atom oksigennya lebih sedikit, maka akhir dari penamaannya diberi akhiran it. Ya. Begitu sebaliknya, untuk senyawa yang atom oksigennya lebih banyak, maka diberi akhiran at. Ya. Oke, contohnya di sini kita lihat ada Na2SO3, maka diberi nama natrium sulfit. Na ini adalah natrium, SO3-nya ini dia satu kesatuan, jadi tidak terpisah S dan O. Ini satu S dan O, SO gitu ya. Jadi Na2SO3 natrium sulfit. Kita bandingkan dengan Na2SO4. Tadi Na2SO3 sulfit, Na2SO4 sulfat. Jadi untuk yang punya oksigen lebih sedikit dikasih akhiran it, untuk oksigen lebih banyak dikasih akhiran at. Nah, begitu juga dengan Na3PO3, Na3PO4. Ini adalah natrium, ini fosfit. Ini natrium, ini fosfat. Ya. Lalu berikutnya K3ASO3, ada K3ASO4, yang ini adalah kalium arsenat. Maaf, ini kalsium arsenit. Nah, yang ini adalah kalium arsenat. Ya. Jadi yang jumlah O-nya lebih banyak diberi akhiran at. Oke, berikutnya. Bila logam dapat membentuk lebih dari satu muatan, maka muatan ditulis dalam tanda kurung. Ya. Di sini ada FeSO4. FeSO4 jika diuraikan maka membentuk unsur Fe2+ bereaksi dengan SO4 2-. Artinya penamaan ini besi 2 sulfat, kita harus tahu dulu besinya dari besi berapa, karena besi ada 2 macam, ada besi 2+ atau ada Fe2+ dan ada Fe3+. Untuk muatannya kan ada Fe2+ dan ada Fe3+, maka untuk penamaannya harus diberi tanda kurung. Ya, besi 2 sulfat. Artinya FeSO4 ini berasal dari besi 2. Nah, kalau untuk Fe2SO4 3 kali, ya ini Fe2SO4 3 kali, besinya berasal dari besi 3. Jika diuraikan, yang ini adalah angka indeks di bawah, kita naikkan ke atas ini, maka jadi muatan. Ini naik ke sini, maka jadi muatan. Ya. Kalau yang kemarin kita pernah pelajarin, yang pertemuan sebelumnya, yang awalnya adalah muatan, maka turun silang ke bawah, jadi angka indeks. Nah, sekarang dibalik, diuraikan. Dari angka indeks naik ke atas, tukar silang, jadi muatan. Itu untuk mengetahui dia berasal dari muatan berapa. Seperti itu ya. Kemudian, NaCl2 ini timah 2 klorida. Timah atau Sn berasal dari kata stannum. Stannumnya ini stannum 2, sedangkan ini stannum 4.
Jadi jika ditukar Cl2 duanya naik ke atas Sn sini, maka jadi Sn2 plus, kemudian Cl minus ya. Lalu ini Sn4 plus dan Cl minus, maka timahnya berasal dari timah 2 dan timah 4 ya. Kemudian misalnya ada pertanyaan, Bu, untuk timah, menentukan timah 2 dan timah 4-nya selain dari penguraian bagaimana? Kita lihat di kotak yang anion dan kation tadi. Nah, ini adalah kotak anion. Kemudian ini adalah daftar nama kationnya. Sekarang kita lanjutkan. Untuk senyawa asam, penamaan diawali dengan kata asam yang diikuti dengan nama anion dengan nama dikasih akhiran hidroksida. Contohnya di sini ada senyawa asam HCl. HCl itu berasal dari unsur H dan Cl, hidrogen dan klor. Hanya saja karena ini asam jenisnya, maka dinamakannya asam klorida. Ya, bukan hidrogen klorida, tapi asam klorida. Yang ini H2SO4, H-nya adalah asam. Ya, kemudian ini sulfat, kemudian ini adalah asam, dan PO4-nya adalah fosfat. Lalu penamaan senyawa basa. Na ini adalah natrium, OH-nya ini adalah hidroksida. Jadi penamaannya itu kation terlebih dahulu, nama kationnya di sini natrium, OH-nya ini adalah senyawa basanya, diberi akhiran hidroksida. Jadi namanya untuk NaOH adalah natrium hidroksida. Kemudian untuk BaOH 2 kali. Ba ini adalah kationnya. Ba namanya adalah barium, kemudian OH-nya ini adalah senyawa basanya. Maka dinamakan barium hidroksida. Lalu berikutnya kalsium hidroksida dan seterusnya. Itu untuk basa. Baik, sekarang coba kita tentukan nama dari senyawa berikut. Ya, ini adalah aluminium, ini adalah sulfida. Nah, ini menggunakan mono, ditri dan lain sebagainya. Ya. Contoh yang ini ada Al2SO4 3 kali. Maka namanya adalah, ini adalah aluminium, kemudian ini satu kesatuan ini SO4. Jadi namanya sulfat, aluminium sulfat. Ya. Dan seterusnya. Kemudian di sini tuliskan rumus kimia dari senyawa. Di sini ada karbon tetraklorida. Karbon itu adalah C lambangnya. Kemudian klorida ini adalah Cl. Tetra ini adalah 4. Artinya karbonnya 1, kloridanya sebanyak tetra atau sebanyak 4. Maka penulisannya adalah CCl4. Ya, karbon tetraklorida. Baik, untuk penamaan kimia materinya sudah selesai. Silahkan dipelajari lebih lanjut. Jika ada yang ditanyakan